Deretan sinetron unggulan RCTI akan semakin panjang dengan hadirnya suguhan baru. Kali ini sebuah sinetron keluarga berjudul Ratapan Anak Tiri. Kalau mendengar judulnya, jelas terbayang sinetron yang dibintangi oleh Gunawan, Cut Tari, dan Alia Miranti ini akan menampilkan parade air mata. Kisah sedih, penyiksaan, dan kekejaman Ibu Tiri. Tapi bukan semata-mata penderitaan belaka yang melatar belakangi cerita sinetron Ratapan Anak Tiri. Di balik semua itu, terselip sisi positif berupa hiburan emosi. Keutuhan rumah tangganya dengan Muhammad Kadek yang nyaris porak-poranda berhasil keluar dari badai perceraian setelah menjalani 1 kali proses persidangan di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. Pada persidangan perceraian yang kedua hari Rabu kemarin, personel Elva Singers ini membatalkan niatnya untuk mengakhiri pernikahan dengan Muhammad Kadek. Uci pun mencabut kembali gugatan cerai yang ia layangkan di penghujung bulan Desember yang lalu. Cinta Uci terhadap Kadek yang masih bergelora, serta niat seorang ibu untuk memberikan kebahagiaan yang seutuhnya kepada putri sematawayangnya itu menjadi alasan kuat bagi Uci untuk mengurungkan niatnya. Kita mau coba memperbaiki, menata lagi rumah tangga kita yang kemarin hampir karam. Ya kita udah saling introspeksi diri dan menyadari masing-masing punya kelemahan, itu aja. Jadi saya lihat ada itikat baik dari suami saya. Saya berkomunikasi sama Allah, saya sholat istikharah, tetap minta pendapat dari teman-teman terdekat, keluarga gitu, sampai saya juga berdua sempat ke psikolog juga, melihat dari anak juga. Saya bangga sebetulnya kepada mereka ya, artinya bahwa perkawinan itu nggak semudah itu untuk dipisahkan. Sebelum mencabut gugatan cerai, Uci dan Kadek sempat mengurut kembali untayan cinta yang telah mereka ikat rapat dalam tali pernikahan sejak 7 tahun yang lalu. Niat Uci pun semakin kuat untuk mempertahankan pernikahan ketika Kadek menawarkan perubahan format ke arah hidup yang lebih baik. Memang udah pasti pakai syarat gitu. Karena bukan berarti mau menguji atau apa, tapi paling enggak ya seperti semacam, bukan jaminan sih, paling nggak itu adalah untuk yang mengingatkan kita masing-masing. Korban anak sangat disayangkan. Anak itu kan benang merah dalam keluarga ya. Kedua, artinya buat apa berpisah? Pemirsa, Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut beberapa kabar pendek yang kami persiapkan hanya untuk Anda. Sekedar permintaan maaf rupanya belum berhasil untuk mengubur kesalahan. Anjasmara tetap dinyatakan sebagai tersangka kasus asusila akibat gambar-gambar polos dirinya di sebuah pameran lukisan. Gambar-gambar tersebut membuat umat Islam yang tergabung dalam organisasi FPI merasa terganggu dan melaporkan Anjasmara, Isabel Yahya, dan 2 orang lainnya ke Polda Metro Jaya. Meski permohonan maaf Anjas telah diterima, proses hukum jalan terus, hingga Anjasmara pun terpaksa berurusan dengan pihak berwajib hanya karena kesalahan kecilnya. Mengenai status barunya itu, Anjasmara tidak mau banyak komentar. Ditemui di lokasi syuting sinetron yang dibintanginya, Anjas hanya sedikit berujar. Saya mohon saya diberi kesempatan untuk tidak memberikan statement apapun terhadap masalah saya, karena saya ingin mengoreksi diri saya. Mungkin ada suatu hal yang belum saya selesaikan, itu aja. Kita kan sudah memprediksinya ya, karena waktu itu laporan dari FPI itu 1 LP dengan 4 tersangka. Jadi kita kan agak kesulitan kalau dari pihak FPI memang mau melepaskan Anjas ya, karena udah tidak ada masalah. Gara-gara persoalan ini, Anjas harus rela bolak-balik ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Namun Elsa tetap yakin
Kalau Anjasmara pun sebenarnya hanyalah sebagai korban, bukan pelaku tindak asusila sebenarnya. Kalau Anjas ini kan waktu di foto itu kan dia tidak telanjang ya. Saya perlu tegaskan dia tidak telanjang, tetapi dia diberikan suatu motivasi di mana tujuannya adalah baik. Yang disayangkan kenapa akhirnya pameran terbatas itu menjadi terbuka di mana anak-anak sekolah bisa ikut pameran dan itu dipromosikan di mana akhirnya infotainment TV-TV bisa meliput gambar-gambar tersebut. Tak perlu banyak bicara, cukup memandangnya saja, Dian Sastro mampu mengungkapkan banyak kata. Keindahan yang bermakna 1000 bahasa itu membuat mata kamera seakan tidak rela melepasnya begitu cepat. Gerakan Dian Sastro pun diiringi gerakan bidikan kamera, usai wawancara, di eskalator, sampai saat ia diam menanti datangnya mobil yang akan mengantarnya pulang di larut malam Selasa kemarin. Mungkin karena malam terlalu larut dan kantuk mulai menyerang, Dian Sastro yang didampingi Abi sang kekasih sampai lupa dengan jenis mobil yang ditumpanginya ketika datang. Dian Sastro nyaris menyerobot mobil penumpang lain jika saja ia tidak sempat memeriksa kembali jenis mobil tersebut. Kejadian menggelitik yang sempat kami rekam itu rupanya berhasil mengusir lelah dan kantuk, termasuk kantuk sang bintang Dian Sastro Wardoyo. Number one, the one you know to go to when you need love to come. And even though it's just a hop and a skip and a jump away, maybe sometimes we role play. That just happens. But it's known to South. Deretan sinetron unggulan RCTI akan semakin panjang dengan hadirnya suguhan baru. Kali ini sebuah sinetron keluarga berjudul Ratapan Anak Tiri. Kalau mendengar judulnya, jelas terbayang sinetron yang dibintangi oleh Gunawan, Cutari, dan Alia Miranti ini akan menampilkan parade air mata. Kisah sedih, penyiksaan, dan kekejaman Ibu Tiri. Tapi bukan semata-mata penderitaan belaka yang melatar belakangi cerita sinetron Ratapan Anak Tiri. Di balik semua itu, terselip sisi positif berupa hiburan, pendidikan dan ketabahan, serta perjuangan dua anak tiri yang diperankan oleh pemain cilik Marsha Arwan dan Keisha Ratuliu itu dalam mengarungi hidup. Ceritanya yang sederhana namun menarik untuk disimak, membuat RCTI pun tidak ragu-ragu untuk menayangkan sinetron produksi MD Entertainment ini pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan durasi 30 menit. Rencananya sinetron ini akan ditayangkan mulai Jumat 10 Februari besok. Secara ini saya optimis, mudah-mudahan target saya tercapai bahwa ini bisa jadi penonton primadona di RCTI. Untuk memperingati Hari Pers Nasional sekaligus Hari Ulang Tahun PWI dan 1 Abad Pers Pasundan, sejumlah insan pers tanah air akan menggelar hajatan akbar di Kota Kembang, Bandung. Rencananya, acara yang akan dihadiri juga oleh insan pers mancanegara ini akan dipusatkan di Gedung Merdeka, tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Tidak ketinggalan, tayangan Kabar Kabari pun akan memeriahkan acara dengan menyapa langsung para penggemarnya di Kota Bandung. Jangan lupa pemirsa untuk mengunjungi stand kami pada pameran MEMI 2006 di Sasana Budaya Ganesa Bandung dari tanggal 8 hingga 12 Februari. Ikuti jumpa presenter, kuis interaktif, serta puluhan door prize. Dan saya gembira kita di Bandung itu juga ada menyelenggarakan pameran pers. Itu akan dilakukan tanggal 8 sampai tanggal 12. Malahan 1/5, arti 20% peserta dari pameran itu justru di kalangan infotainment. Nah, ini kan luar biasa ini. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Bagi pemirsa setia Kabar Kabari, kami akan hadir di pameran Marketing Exhibition Media Industry 2006 dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional di Sabuga, Bandung
pada tanggal 8 sampai 12 Februari 2006. Dan jangan lupa pemirsa, terus saksikan Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.